Bang, boleh jelasin Bang agenda hari ini persidangan terkait apa sih Bang? Agendanya kita ini sebagai terlawan dari pihak Atarik, sebagai terlawan atas putusan pengadilan. Jadi ada pihak yang dirugikan atas putusan pengadilan kemarin, putusan eksekusi ya. Itu aja. Nah, pihak yang dirugikan ini siapa dan kenapa Bang? Pihak yang dirugikan nih ya kita nanti dalam persidangan kita kan harus tahu nih materinya apa nih, apa yang dirugikan. Cuman yang saya dapat info mereka mempunyai alas hak dan mempunyai IMB terkait rumah yang kemarin dibongkar ya, yang dieksekusi. Nah, itu yang rumah yang dieksekusi itu atas nama Fikitra itu gitu Bang? Ya kami belum dapat ya gugatannya ya, tapi di dalam surat panggilan sudah ada atas namanya Fikitra, terus sama suaminya itu Doni. Nah ini suatu hal nih yang berulang kali di media kemarin saya bahas. Harusnya BPN itu terlibat. Kenapa? Karena jika BPN terlibat, kita bisa mengetahui siapa-siapa yang menguasai objek lahan tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar kita sebagai terlawan di sini. Nah, bukti bahwa adanya pihak lain lah ini, adanya gugatan dari pihak ketiga. Nah, Bang, rumahnya si Fikitra ini yang kena eksekusi itu posisinya di mananya tanah tersebut sih Bang? Yang kemarin dieksekusi. Jadi kita juga sudah dapat kan kemarin penjelasan dari pengadilan pada saat eksekusi pun pemohon sebagai pemohon eksekusi hanya mengira-ngira dan melakukan plottingan sendiri tanpa melibatkan BPN. Jadi BPN hanya menunjukkan batas-batas yang tidak sesuai tanpa melibatkan Atalarik ataupun pihak-pihak ya, RT, RW, dan lingkungan sekitar. Harusnya batas itu kan kanan, kiri, depan, belakang itu harusnya terlibat. Oke, Bang, tadi kan disebutkan kalau misalnya pihak penggugat sendiri Fikitra itu ada hubungan saudara dengan Atalarik. Ini mungkin seperti apa sih Bang? Udah ada komunikasi sebelumnya atau bagaimana nih? Kalau untuk komunikasi sebelumnya kita belum ada ya, tapi kita dapat info ya memang Fikitra ini mempunyai AJB dan IMB tersendiri. Mereka punya hak, harusnya dilindungi oleh undang-undang, bukan dibongkar. Harusnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, mungkin inilah yang mereka lakukan, langkah hukum yang mereka lakukan untuk memperoleh haknya kembali. Tapi memang ada hubungan saudara dengan Atalarik atau seperti apa nih Bang? Setahu saya sih infonya memang mereka ada hubungan keluarga ya, karena rumahnya berdekatan. Tapi kan tadi dikatakan pas kita bertanya kepada pihak penggugat bahwasanya dari awal Atalarik mengatakan itu rumah lamanya, ya kan, yang di eksekusi. Nah, itu gimana kan akhirnya jadinya ikut menjadi terlawan kan karena menyebutkan itu rumah lamanya Atalarik. Seperti apa nih mungkin Abang menanggapnya? Jadi gini, terkait rumah klaim itu rumah lamanya Atalarik. Tapi kan kita harus melihat alas haknya apa. Siapa yang memiliki rumah tersebut? Dasarnya apa? Seperti misalkan contoh saya punya rumah di daerah Cibinong. Saya bisa mengklaim, tapi saya punya nggak alas haknya? Nah, inilah yang terjadi. Wajar mereka melakukan gugatan sebagai pihak ketiga terhadap putusan eksekusi. Mungkin karena atas dasar pernyataan Atalarik seperti itu timbullah gugatan ini. Nah, sebelum adanya eksekusi kan pasti Mas Atalarik ini tahu kan batasan-batasan mana yang akan dieksekusi, termasuk si rumah yang kena eksekusi itu. Ada penyampaian apa enggak ke Bu Fikitra? Jadi gini, pada saat eksekusi kalau dilihat dari video-video di media sebelumnya sebenarnya sudah ada pernyataan bahwa pemilik rumah, saya tidak tahu atas nama Fikitra atau Bang Doninya yang waktu itu menyebutkan bahwa ini bukan rumah Atalarik, tapi itu tetap dibongkar oleh orang-orang dari pengadilan dan dari pemohon. Itu yang harusnya dibahas dulu sebelumnya. Hari ini Mas Atalarik hadir? Hari ini kemungkinan tidak hadir. Kenapa? Karena ada agenda dengan orang ya. Bilangnya sih
siang hadir, tapi sudah saya telepon tidak hadir. Tidak hadir. Mungkin dari Mas Atalarik sendiri ada yang mau disampaikan nggak sih di dalam persidangan nanti mungkin? Kalau Mas Atalarik sebenarnya penyampaiannya hanya ingin mengedukasi sebenarnya, lebih ke edukasi. Jadi atas perkara ini seorang public figure saja bisa terdampak sampai rumahnya dieksekusi, apalagi orang-orang yang di luar sana, para pencari keadilan. Karena apa? Dasarnya Mas Atalarik ini kan membeli atau pembeli yang beritikat baik. Jadi dasarnya adalah AJB. Nah, pembelajaran dari kita, AJB yang dibuat oleh Bang Atalarik ini dibuat oleh PPAT kecamatan yang prosesnya pada saat itu dilakukan oleh staf desa ya, staf desa. Nah, tidak menghadap langsung ke PPAT kecamatan. Nah, ini pelajaran bagi para masyarakat di luar sana yang memiliki AJB dari PPAT kecamatan, itu harus diklarifikasi dulu, meminta surat keterangan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan bahwa ini benar haknya. Jadi jangan asal buat AJB di PPAT kecamatan dan merasa memang itu punyanya. Ini terjadi di Atalarik seperti ini. AJB itu udah ada di tangan Bang Atalarik? Sudah. Jadi karena atas dasar tidak menghadap ke PPAT kecamatan, inilah ya ini pertimbangan hukum Atalarik kalah di pengadilan. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Jadi punya AJB dari PPAT kecamatan itu harus dilengkapi dengan surat keterangan. Oke, udah? Mungkin apa sih yang diharapkan dari kasus ini? Untuk perkara ini mungkin gini ya, sekarang sudah complicated perkaranya. Kalau Bang Atalarik sendiri, permasalahan ini terkait adanya gugatan dari pihak ketiga, kami mengharapkan untuk diperiksa kembali perkara atas tanah sengketa Atalarik dengan DT ya. Jadi harus diperiksa kembali. Kenapa? Karena kita juga sebagai kuasa hukum menduga kan dari awal itu ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini harus diperiksa kembali agar transparan, pengadilan agar transparan dan semua pihak dapat keadilan. Seperti itu. Oke, makasih Bang.